Misalnya anak kita sekolah jauh, di Jakarta atau di mana, nggak ada SMS, nggak ada telepon. Kalau anak-anak lagi ngalami apa-apa yang merasa dulu mamanya atau papanya, pasti mama. Terus seringkali mamanya marah pada suami, kamu enak ngorok aja tidur, nggak mikir anaknya bagaimana dulu gitu. Nah, karena istri sering khawatir dan takut. Apa saja buat seorang perempuan itu bisa jadi alasan takut dan khawatir. Betul tidak? Apa saja. Nah, begitu kekhawatiran, ketakutan ditembakkan oleh iblis, percayalah, radar saudara rusak. Enggak bisa mendeteksi. Betul? Karena apa? Saudara cuma sibuk ngurusi khawatir dan takut itu saja. Nomor 2, ada senjata yang kedua dari iblis yang bisa merusak radar perempuan sehingga enggak sensitif dengan surga dan enggak sensitif dengan semua kejahatan dikirim oleh iblis. Ada cemburu dan sakit hati. Ini nomor 2. Ada, lihat saya ini penting, hafalin itu di rumah. Supaya cemburuan bertobat. Itulah maksud saya. Saudara, hampir 90% masalah retaknya rumah tangga karena cemburu. Di dalam fakta memang lebih banyak istri yang cemburu daripada laki-laki. Ada laki-laki cemburuan, ada juga. Betul? Nah, begitu sakit hati dan cemburu itu masuk, langsung radar saudara rusak. Langsung rusak. Jadi, untuk apa-apa? Oh, terima kasih. Maka itu saudara, untuk apa saja yang saudara hadapi untuk 2 hal yang pertama ini, khawatir, takut, cemburu, sakit hati. Ini 2 hal yang pertama. Laporkan kepada Tuhan. Laporkan kepada Tuhan. Maafkan saya kalau saya berkata ya. Laki-laki itu makhluk yang paling angkuh dan paling sombong sedunia. Betul tidak? Yang suami menikah pasti tahu. Kami ini paling angkuh dan paling sombong. Maka itu kalau ada perempuan ngaku dosa, ngaku salah, paling nangis duluan. Terus iya. Tapi kalau laki-laki, parah dulu. Cari alasan ini itu. Kenapa? Karena memang kami ini sombong. Nah, untuk itu suami yang gak buat apa-apa terus dicurigai, itu sakit hatinya luar biasa. Maka itu istilah soal cemburuan, ada hukum cemburuan di kitab Imam. Itu setan masuk dalam pernikahan kita pada cemburu. Maka itu belajar apa-apa doa. Apa-apa doa lapor. Lapor. Kenapa begitu? Catat ayat. 1 Korintus 11 ayat 3. Ini fungsi istri yang luar biasa. 1 Korintus 11 ayat 3. Ada 3 kepala di dunia ini. Ya. Ditulis begini hierarkinya. Siapa kepalanya perempuan? Suaminya. Betul? Tapi suami gak mentang-mentang kepala. Dia punya atasan. Siapa atasan suami? Kristus Yesus. Kristus Yesus pun tidak mentang-mentang. Dia punya kepala lagi. Siapa dia? Bapa di surga. Nah, ini hierarki istri-istri. Jadi kalau suami saudari macam-macam, jangan cari detektif swasta. Ngapain? Untuk ngikuti nguntit nggak usah. Melaporkan ke kepalanya. Siapa kepalanya suami? Yesus Kristus. Laporkan. Saudari diam saja. Nanti kepalanya kan ngurusi anak buahnya ini. Itu istilahnya. Nah, istilahnya lagi. Kalau Yesus nggak sanggup, dia lapor lebih tinggi lagi. Nah, kalau sudah sampai ke Bapa, ditempelin suami melihat aja nggak percaya. Miring betul dia nanti. Nah, itu arti 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Masih ingat? Yang belum tahu baca. 1 Petrus 3 1 sampai 7. Ada jaminan untuk istri yang punya suami preman, suami orang yang keras, orang yang ganas. Jaminannya di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7.
Diam saja. Kenapa harus diam? Laporkan kepada atasannya. Nah, sama seperti hierarki di Indonesia. Misalnya, camat ngalami apa-apa dengan bupatinya. Camat nggak usah pusing, lapor gubernur. Nanti gubernur akan ngurus bupati. Kalau dari gubernur nggak bisa apa-apa, gubernur lapor presiden. Itu hierarki. Jadi bukan istimewa tidak. Tadi di 1 Korintus 11 ayat 3, ya, 3 kepala itu, terus hubungnya dengan 1 Petrus 3, 1-7. Nah, di ayat 7 itulah tema kita diambil. Perempuan itu pewaris dari kasih karunia, yaitu kehikmatan. Di mana yang disebut pewaris itu? Ini luar biasa. Saya akan katakan kalimat ini, jangan saudara mikir lagi. Saudara, 1 Petrus 3 ayat 7 yang merupakan tema kita hari ini. Wanita adalah pewaris dari kasih karunia itu kehidupan. Di payudara dan di rahim saudara. Disitulah ada kehidupan. Saya meneliti ini berapa belas tahun yang lalu. Ketika saya kaget. Begitu banyak perempuan kena kanker payudara atau kanker rahim. Saya marah pada setan. Setan, maaf. Kenapa engkau pilih 2 hal itu? Tahu tidak? Mengerikan sekarang penyakit ini. Saudara, maka itu tema ini luar biasa. Mulai hari ini semua perempuan perang dengan si jahat. Mengapa setan mau merusak payudara dan rahim? Saya akan katakan lebih dalam lagi. Bukankah setan juga memakai 2 bagian perempuan itu untuk menjatuhkan banyak laki-laki? Maaf, ngerti maksud saya? Lalu kalau setan memakai perempuan di 2 bagian itu, baik untuk menjatuhkan laki-laki ataupun diberi penyakit, karena setan tahu supaya perempuan gak bisa punya. Kenapa? Lanjutkan lagi. Kenapa setan mau perempuan gak bisa punya? Supaya tidak ada generasi yang berikut yang bisa mengalahkan mereka. Ini jahat sekali. Mereka itu beritahukan hal ini pada anak-anak perempuan. Anak laki-laki dulu. Saya punya konsep pelayanan, saya memakai istilah dokter. Semua dokter itu punya jurnal. Karena itu sumpah mereka. Jurnal pasien. Misalnya, setiap bulan, akhir bulan, dokter akan meriksa. Pasien bulan ini paling banyak pasien. Ringkas saja. Demam berdarah. Maka dia harus telepon kolega dokter di daerah yang sama. Untuk ngecek. Pasienmu paling banyak bulan ini ya? Kalau sampai ada 3 dokter di daerah yang sama, pasien terbanyak yang demam berdarah pada bulan itu berarti ini wabah. Dan mereka harus lapor ke pemerintah. Nah, saya pakai cara itu. Setiap bulan saya punya jurnal. Kasus apa yang paling banyak saya tanya? Nah, tahun 86 kira-kira saya kaget. Saya belum pernah mengalami kasus sebanyak itu. Yaitu sebulan itu pasien terbanyak saya, kasus terbanyak saya adalah laki-laki gagal. Suami gagal. Pikir kenapa ini? Kalau saya lihat mereka lulusan luar negeri, modal besar, tempat strategis, gagal juga. Nah, saya punya prinsip di dokter. Kalau saya nggak tahu jawabannya hari itu, saya suruh waktu dia. Bisa 3 hari, bisa 4 hari tergantung kasusnya. Saya mau belajar dulu. Atau saya tanya teman-teman saya pendeta yang lain untuk saya konsultasi. Pernah nggak kamu menghadapi kasus seperti itu? Ternyata ada 4 teman saya pendeta, mereka nggak pernah menghadapi kasus itu. Berarti saya harus datang sendiri pada Roh Kudus. Tuhan berikan saya pengertian. Jawabannya mengagetkan. 100% laki-laki yang gagal, dia pernah memerawani pacarnya. Hah? Masa begitu tuh? Dia terangkan lewat kitab Keluaran. Robeknya selaput darah yang bukan oleh suami, itu robeknya jiwa perempuan itu. Apalagi kalau sampai baru berapa saat putus, ternyata si cewek lihat cowoknya sudah gandeng cewek lain lagi. Wih, itu sakit hatinya luar biasa. Beritahukan pada anak-anak kita semua. Ada kisah di 2 Samuel 13. Beritahukan kepada semua anak-anak kita. Dengar anak-anak engkau firman. Ternyata ribuan tahun yang lalu, 1 pasal dibaca di rumah. Beritahukan anak-anak kita. Ternyata ribuan tahun lalu sudah ada prinsip itu. Kalau ada orang pacaran lalu tidur bersama, 99% pasti ditinggal. Saya nggak tahu kenapa sampai yang kecil begitu. Dan itu 2 Samuel 13. Ditinggal langsung oleh cowoknya. Saya banyak nangani kasus itu. Kalau saya baca bahannya ada rubrik anak muda. Yang edisi bulan berikut ada 4 kasus yang sama. Pacar ditinggal saat ditiduri. Saya bahas lewat 2 Samuel 13. Mengerikan. 2 Samuel 13. Ya, seluruh pasal itu Pak. Jadi cewek-cewek jaga dirimu. Jangan beri tubuhmu pada pacarmu. Beritahukan anak-anak. Nah, cewek yang digitukan itu sakit